Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidil awwalin wal akhirin wa rahmatillahi lil alamin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada subuh yang ke-11 ini masih Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita berbagai macam kasih sayang, berbagai macam kenikmatan yang andai kita timbang dengan amal baik kita, dengan amal saleh kita, maka sedikit pun tidak akan mendekat daripada kasih sayang Allah kepada kita. Maka semoga nikmat yang Allah titipkan ini benar-benar menjadi nikmat, bukan menjadi nikmah. Dia sama, hurufnya sama, cuma beda satu huruf. Kalau nikmat nun, ain, mim, ta marbuta, ni'mah. Satu lagi nun bukan ain, qaf, mim, ta marbuta. Satu dibaca ni'mah, satu dibaca nikmah. Ni'mah itu apa? Bentuk sayang Allah kepada kita, semua kebaikan Allah kepada kita. Tapi kalau andai nikmat ini hanya menjadi angin lalu dalam hidup kita, tidak disikapi dengan cara yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mensyukurinya, maka tahawwal, berubah nikmat ini menjadi nikmah, menjadi azab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Allah dalam Al-Qur'an, "Wa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid." Kalau andai nikmat itu pandai kalian sikapi dengan bersyukur, la azidannakum, maka tak terasa, tidak kita sadari akan bertambah dari Allah. Wala in kafartum, tapi kalau andai kufur sikap kita kepada hal itu, inna adabi la syadid, adabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka harapan kita semoga Allah bantu kita, bukan dengan kemampuan kita, tapi atas bantuan Allah untuk sanggup mensyukuri nikmatnya itu. Doa kita kepada Allah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika. Ya Allah, bantu kami untuk ingat kepadamu, wa syukrika, dan bersyukur atas nikmatmu, wa husni ibadatika, dan beribadah yang baik kepada. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, ulama, pandai tokoh masyarakat, para orang tua kami jemaah subuh Masjid Nurul Huda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada pertemuan ini insyaallah kita lanjutkan pembacaan kita kepada kitab Maqasidus Shaum, tujuan puasa, yang dikarang oleh seorang ulama besar bernama Sultanul Ulama Izzuddin Ibni Abdissalam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membekali puasa kita tahun ini dengan dua bagian pertama. Bagian yang pertama mengenai tentang kewajiban puasa dan cara Allah menurunkan kewajiban puasa ini kepada kita.
Kita ingat kembali bahwa ayat yang bercerita tentang puasa Allah sampaikan dalam suratul Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari ayat ini dua poin yang kita ambil. Yang pertama, bahwa ternyata puasa hanya akan sempurna pelaksanaannya andai puasa itu didasari dengan iman kepada Allah. Kalau sudah didasari dengan iman, maka akan berujung kepada puasa yang menjadikan pelindung antara kita dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagian pertama. Bagian kedua, kita bahas mengenai bagaimana kehebatan ibadah puasa ini. Bagaimana keutamaan ibadah puasa yang kita lakukan. Bahwa dari sekian di antaranya, dari sekian banyak amal soleh yang kita lakukan, satu-satunya kebaikan yang Allah langsung sandarkan kepada dirinya adalah ibadah puasa. Fa innahu li, kata Allah dalam hadis qudsi, puasa itu li untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya langsung. Bagian kedua, pada subuh kali ini insyaallah kita lanjutkan pada bagian yang ketiga yang dituliskan oleh Imam Izzuddin Ibn Abdussalam fi adabihi, tentang adab-adab di dalam berpuasa. Dalam setiap amal ibadah yang kita lakukan, baik itu dari 5 rukun Islam pertama syahadat, yang kedua salat, ketiga zakat, keempat puasa, kelima haji ke Baitullah. Paling tidak 4 dari 5 rukun Islam ini, kalau syahadat itu insya Allah semua kita selesai sudah. Paling tidak 4 yang tersisa ini, maka setiap 4 yang kita lakukan ini 2 kacamata yang dipakai ulama dalam memandang. Yang pertama kacamata fikih, kacamata yang dengan kacamata ini menentukan ibadah kita ini sahih atau fasid, ibadah kita ini sahih atau batil, ibadah kita ini sesuai dengan ajaran Islam, syariat Islam, atau kurang syarat rukunnya sehingga tidak sah hukum. Ini kacamata pertama yang mesti kita perhatikan. Salat kita mesti kita perhatikan betul. Air yang kita pakai bersuci adalah air suci lagi mensucikan. Tahirun mutahhir. Air mutlak kita menyebutnya. Baju yang kita pakai untuk beribadah salat mesti sempurna menutup aurat. Ini sebelum masuk ke dalam ibadah salat, Al-Fatihah yang kita baca mesti benar cara membacanya, karena Al-Fatihah termasuk salah satu daripada rukun salat. Andai salah satu dari rukun salat ini bolong, salah, tidak terlaksana, maka ibadah salat kita sekhusyuk apapun akan tetap tidak sah. Akan tetap tidak sah. Begitu juga dengan zakat, begitu juga dengan haji, begitu juga dengan berpuasa di bulan Ramadan. Tapi Imam Izzuddin Ibn Abdussalam tidak hanya sekedar bercerita tentang syarat dan rukun puasa. Karena kalau untuk syarat dan rukun puasa itu semua kita rata-rata sudah mencukupkan. Karena dari pengertian puasa itu sendiri sudah mencakup syarat dan rukun puasa. Apa kata para ulama tentang makna definisi puasa? As-sawmu huwa, berpuasa itu adalah satu ibadah yang bermakna apa? Al-imsaku, menahan, min jami'il mufattirati, dari segala hal yang membatalkan puasa,
min tulu'il fajri, dari sejak terbitnya fajar, ila ghurubisy syamsi, sampai tenggelamnya matahari, ma'an niyati, disertai dengan niat. Maka untuk syarat dan rukun puasa mudah insyaallah kita mencukupinya. Sekedar tidak melakukan hal yang membatalkannya. Di antaranya apa? Berjima di siang hari Ramadan, hal ini membatalkan puasa misalnya. Di antaranya apa? Memasukkan makanan ke rongga terbuka di tubuh kita, mulut misalnya, membatalkan puasa. Ini syarat dan rukun. Semua kita insya Allah bisa menjaga. Tapi di bagian yang ketiga ini Imam Izzuddin Ibni Abdussalam naik ke yang lebih susah lagi. Fi adabi, tentang adab di dalam berpuasa. Yang efek dari andai adab ini kita tinggalkan, tidak akan membatalkan puasa. Puasanya tetap akan sah, tapi tidak bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Tapi puasanya bisa-bisa hanya sekedar penggugur kewajiban saja. Tapi puasanya bisa jadi hanya sekedar rutinitas tahunan saja. Tidak berarti menambah keimanan, apatah lagi berujung kepada menjadi pelindung, menjadi wiqayah, menjadi landasan ketakwaan antara dirinya dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Karena adab yang mesti ada dalam berpuasa tidak dijaga. Maka paling tidak kata Imam Izzuddin Ibn Abdussalam, ada 6 hal yang mesti diperhatikan oleh as-shaim, seorang yang berpuasa, agar puasanya menjadi puasa yang mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-muhafazatu 'ala al-lisani wal 'amali 'anil mukhalafati. Al-muhafazah, menjaga, al-lisan, lisan, wal 'amali, amal, 'anil mukhalafati, dari menyelisihi, menentang apa yang Allah sukai. Bapak Ibu hadirin, orang-orang tua kami jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya sekedar menjaga agar tak masuk makanan ke mulut kita, agar tidak masuk minuman ke mulut kita, jangankan kita, anak TK yang masih kecil kita latih berpuasa, sanggup dia mengerjakan. Kita minta dia untuk menahan, tidak makan, tidak minum sampai jam 10 pagi, maka sanggup dia. Tapi menjaga satu anggota tubuh dalam mulut kita ketika berpuasa, maka ini tentu jauh lebih berat. Menjaga satu anggota tubuh yang kebanyakan manusia Allah azab karena anggota tubuh itu. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjaminkan surga kalau satu anggota tubuh itu bisa kita jamin untuk tidak menyeleweng dari perintah Allah, dan anggota tubuh itu adalah al-lisan, lidah, lisan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amali bih, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak sanggup meninggalkan bermaksiat dengan lidah ketika berpuasa, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak butuh kepada apa? Fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak butuh dia menahan lapar, Allah tidak butuh dia menahan haus. Kalau andai satu anggota tubuh itu tak bisa ditahan, maka berapa sering kita ini diuji, kita ini dicoba, bukan untuk membatalkan puasa karena minuman, tapi kita dicoba dengan cara yang sedemikian banyak, bagaimana agar lidah kita tidak bisa dikontrol ketika berpuasa.
Dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, rubba qa'imin, berapa banyak orang yang melakukan qiyamul lail, innama hazzuhu as-sahl, yang dia dapatkan dari dia qiyamul lail itu hanya sekedar begadang malam saja, hanya sekedar dia tidur terlambat saja, tidak ada nilai pahala dari dia qiyamul lail. Wa rubba sha'imin, dan berapa banyak orang yang melakukan ibadah puasa, walaysa hazzuhu illa al-ju' wal 'athas, dan tidak ada yang menjadi bagian dari ibadah puasanya melainkan hanya ju', rasa lapar, wal 'atash, dan rasa haus. Maka pertanyaan kita hari ini, 10 awal pertama Ramadan sudah berlalu. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalaulah andai Ramadan ini dibagi 3 macam, maka kata Rasulullah, inna awwalahu rahmah. 10 awal pertama Ramadan itu memang kasih sayang Allah di bulan Ramadan penuh, tapi di 10 awal pertama kasih sayang Allah berlipat ganda. Ini 10 pertama sudah selesai kita lalui. Tinggal kita sekarang masuk di 10 kedua. Apa 10 kedua ini? Kata Rasulullah, wa awsatuhu maghfirah. Di sepanjang Ramadan ampunan Allah tersebar di semua waktu, tapi di 10 pertengahan yang kedua ampunan itu Allah lipat gandakan. Maka bagaimana puasa kita di 10 pertengahan kedua ini benar-benar puasa yang mengantarkan kita kepada mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan bukan untuk mendekatkan kita kepada Allah, tapi justru semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa Allah panggil dengan panggilan iman. Orang yang berpuasa Allah jaminkan dengan jaminan ketakwaan. Tapi karena ibadah puasa kita hanya sekedar rutinitas, adab pertama tidak bisa kita jaga, lidah tak bertulang, lidah yang hanya kecil mungkin porsinya tidak bisa kita atur agar bagaimana dia untuk tetap dekat kepada Allah, maka puasa kita akan justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Yang kedua, kata Imam Izzuddin Ibni Abdissalam, adab yang kedua apa? Idza du'iya ila ta'amin falyaqul inni sha'im. Adab yang kedua kata beliau, kalau kita diajak kepada satu hal yang membatalkan puasa, makanan misalnya, falyaqul inni sha'im, maka hendaklah dia mengucapkan, dia membalas, dia menjawab inni sha'im, aku sedang berpuasa. Tapi lagi-lagi kalau ajakan untuk sekedar membatalkan puasa lewat makanan, semua kita insya Allah sudah bisa. Insya Allah rasa-rasanya tidak akan kita tergoda hanya sekedar lewat di depan Ampera, tiba-tiba orang nawarkan makanan kasih gratis di siang Ramadan, kita iyakan untuk membatalkan puasa kita. Rasanya kita sudah terlalu kuat untuk menolak ajakan itu. Tapi perihal tentang ajakan semacam ini ada di hadis yang lain. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau andai di hari kalian berpuasa, summa sabbahu rajulun, kemudian ada seseorang yang mengejek kalian, mengumpat kepada kalian, mencaci maki kalian, au qatalahu, atau memusuhi kalian, mengajak kita berkelahi, falyaqul inni sha'im, maka hendaklah ucapkan inni sha'im, saya sedang berpuasa. Maka kalau yang pertama tadi bisa kita lawan, diajak kepada makanan seenak apapun rendangnya, seenak apapun dendengnya, sesegar apapun airnya, bisa kita lawan. Tapi kalau andai ada orang yang mengumpat, mencaci, mengejek kita, maka ini yang agak susah kita melawan.
Balik kemana lagi? Balik kepada penjagaan kita kepada lidah. Penjagaan kita kepada membalas orang yang memusuhi kita. Apakah ketika dihadapkan dengan hal semacam ini sanggup kita membentengi diri, menjaga lidah, menjaga perbuatan untuk tidak membalas seperti yang dia ucapkan kepada kita? Atau justru sama 11-12 kita dengan dia? Kuat dia menghina kita, lebih hebat lagi cacian kita kepada dia. Dia cuma satu hewan yang diucapkan, kita semua isi kebun binatang, selesai semuanya. Maka kata Rasulullah, "Falyaqul," maka hendaklah ucapkan ketika kita dihadapkan dalam hal seperti ini, "Inni sha'im," saya orang yang sedang berpuasa, yang sedang menahan. Karena puasa itu al-imsaku adalah menahan. Berapa banyak orang yang mengajak kita ketika berpuasa untuk mengumbar, menceritakan aib orang lain. Berapa banyak orang yang ketika kita berpuasa, ketika ngobrol biasa, tidak sadar malah menceritakan kekurangan orang lain, menggibah keburukan orang lain. Ini yang kita paling sulit untuk memberantasnya, paling sulit untuk menolaknya. Yang kedua, yang ketiga, setelah seharian berpuasa, setelah seharian menahan secara zahir dan batin kita, karena kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kalau yang andai kita tahan itu baru hanya di tahap lapar, baru hanya di tahap haus, maka puasa kita saumu awam, puasa kebanyakan orang manusia, yang dia tahan rasa haus, yang dia tahan rasa lapar. Tapi kalau naik ke tahap selanjutnya, yang dia tahan rasa haus, yang dia tahan rasa lapar, kemudian yang dia tahan apa? Semua anggota tubuh dia ini untuk tidak melakukan yang Allah murkai. Memang melihat kepada yang haram itu tidak membatalkan puasa. Jadi kalaupun kita puasa, nampak oleh kita di televisi yang aurat, yang haram kita lihat, puasa tetap sah, Ustaz. Tetap sah, tak batal. Tapi apa? Nilai puasanya sudah hilang. Itulah yang dia dapatkan tadi, hanya sekedar lapar, hanya sekedar haus. Kalau kita berpuasa mengumpat, mengejek orang, berbohong, apalagi semua yang buruk dari lidah ini kita keluarkan, apa batal puasa kita? Tak batal, tetap sah. Tapi nilai puasanya sudah hilang. Maka kata Imam Al-Ghazali, yang tahap kedua, sanggup dia tahan lapar, sanggup dia tahan haus, sanggup dia tahan anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Mata dia sanggup menjaga, telinga dia sanggup menjaga, lidah dia sanggup menjaga. Ini puasa al-khawas, level kedua. Puasa level ketiga, khawasul khawas, khususul khusus. Siapa mereka? Sanggup dia jaga sanggup dia jaga makan untuk tak sampai ke tenggorokan, sanggup dia jaga minum untuk tak sampai ke tenggorokan, sanggup dia jaga anggota tubuh untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan sanggup dia jaga lintasan pikiran. Sedetik pun tak pernah lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedetik pun hatinya tak pernah lalai dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini level khawasul khawas yang paling tertinggi. Maka seharian kita berpuasa, sampailah di saat hal pertama yang membuat orang berpuasa itu gembira. Kapan? Indal iftari, ketika berbuka. Karena kata Rasulullah, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa dia punya dua momen kegembiraan. Yang pertama indal iftari, ketika dia berbuka. Yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka momen pertama ketika dia berbuka ini, apa adab yang mesti kita jaga? Karena berbuka tidak hanya sekedar proses kita membatalkan puasa. Buka al-iftar adalah ibadah yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka karena dia ibadah, mesti ada adab yang mesti kita perhatikan.
Apa adab ketika berbuka? Adab ketiga dari berpuasa ini, ma yaquluhu 'indal fitri, kata Imam Izzuddin Ibn Abdussalam. Apa yang kita ucapkan, kita baca ketika berbuka. Dari 24 jam sehari semalam di bulan Ramadan, itu semua waktunya penuh dengan keberkahan. Semua waktunya penuh dengan kebaikan. Karena bulan Ramadan syahrun azim, syahrun mubarak, kata Rasulullah. Bulan mulia, bulan penuh keberkahan. Tapi ada detik-detik, menit-menit yang keistimewaannya melampaui menit-menit yang lain. Di antaranya apa? Indal iftari, ketika berbuka. Kalau kita biasa diperdengarkan oleh guru-guru kita, inna aqraba ma yakunu al-'abdu baina rabbih wa huwa sajid. Momen terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia sujud. Fa'aksiru fihi minad du'a. Maka kalau sujud banyak-banyaklah berdoa. Ini kata Rasulullah SAW. Ternyata di samping sujud juga ada momen seorang hamba dekat dengan Allah. Momen doa seorang hamba diijabah Allah Subhanahu wa taala. Di antara momen itu kapan? Indal iftari, ketika berbuka. Maka jangan kita sia-siakan waktu berbuka. Jangan sampai waktu berbuka kita hanya sibuk menyiapkan makanan. Ini goreng, inilah dikeluarkan air ini. Semua disiapkan sehingga memaknai waktu berbukanya ini hilang dengan menyiapkan berbuka. Makanya yang mesti kita perhatikan ketika berbuka, doa yang kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya apa Ustaz? Banyak macam. Ada yang ma'tsur, ada ghair ma'tsur. Yang ma'tsur itu apa? Doa yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak macam yang kita hafal biasanya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ini yang kita hafal. Ada lagi doa lain Ustaz, banyak. Di antaranya apa? Dhahaba az-zama'u wa batallatil 'uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Ada lagi doa lain Ustaz, ada alhamdulillahilladzi a'anani 'ala as-shaumi. Segala puji bagi Allah yang membantuku untuk berpuasa dan dengan rezekinya aku berbuka. Doa-doa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana yang dibaca Ustaz? Silahkan dipilih dimanapun, yang manapun yang kita mau baca. Semuanya boleh sekaligus silahkan. Karena ini hanya sekedar min fadhailil a'mal. Tidak ada yang kita baca kalau ini berdosa, ini berpahala. Ini doa yang manapun kita baca akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting itu apa? Memaknai doa yang kita baca. Dengan kita membaca doa berbuka, kita sekali lagi diingatkan tujuan kita puasa. Ketika berniat subuh menjelang ketika sahur, niat kita tadi kepada Allah bagaimana? Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok bulan Ramadan karena Allah, lillahi ta'ala. Nilai lillahi ta'ala ini kembali kita ingatkan hati kita ketika akan berbuka. Allahumma laka sumtu. Ya Allah, untuk Engkau sumtu, aku berpuasa. Kembali kita diingatkan dengan ucapan yang kita baca bahwa tidak ada lain tujuan kita dari berpuasa melainkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala, melainkan tujuan utamanya murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Puasa kita bukan karena kita sudah menjadi seorang ayah, karena kita sudah seorang kakek, karena kita sudah orang yang dituakan maka kita puasa.
Tapi kita puasa, Allah yang perintahkan kita puasa, Allah yang mewajibkan kita puasa, maka semua amal puasa kita lillahi ta'ala. Ini yang mesti ada dalam ketika kita membaca doa berbuka. Wa ala rizqika aftartu, mengingatkan kita bahwa yang menyanggupkan kita berbuka adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena hebat kita, bukan karena kuasa kita hingga bisa kita menyelesaikan ibadah puasa itu, tapi karena inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yaquluhu 'indal fitri, yang dibaca ketika berbuka. Jadi jangan lagi ke depannya momen berbuka kita hanya disibukkan dengan menyiapkan yang zahir saja, menyiapkan es teh, menyiapkan nasi, menyiapkan gorengan segala macam, sehingga abai kita kalau ternyata detik-detik berbuka itu detik-detik yang sangat mustajabud da'wah, yang sangat besar kemungkinan doa kita diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang keempat, adab ketika berbuka, ma yuftaru alaihi, kata Imam Izzuddin Ibn Abdussalam, apa yang akan dimakan ketika berbuka. Karena lagi-lagi berbuka ini bukan perihal rutinitas yang mesti ada ketika berpuasa, bukan sekedar tradisi yang dilakukan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi berbuka adalah ibadah yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa yang dimakan ketika berbuka pun itu dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kalau kita lakukan, ikuti, makan kita itu akan mendatangkan pahala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata para sahabat menceritakan, kana idza yuftiru, Nabi itu kalau berbuka yuftiru ala rutubatin. Yang pertama, Nabi berbuka dengan rutab. Dengan rutab. Apa rutab itu, Ustaz? Kurma ini banyak macamnya. Ada yang belum matang, ada yang sudah matang. Kalau kurmanya masih muda, belum matang, tapi sudah mulai manis, tidak lagi pahit rasanya, maka ini namanya rutab. Ini Ustaz dijual kurma namanya ini? Bukan. Ini sekedar menjelaskan makna hadis Nabi. Di mana belinya terserah ibu-ibu mau beli di mana. Tapi namanya rutab. Apa rutab itu? Kurma yang belum matang. Kalau sudah matang kan lembek model kurmanya, warna hitam, warna merah, kecoklatan, sudah matang. Kalau rutab ini dia masih keras. Kalau digigit itu dia masih perlu tenaga kita untuk menggigitnya. Kurma muda orang menyebutnya. Nah, ini namanya rutab. Nabi kalau berbukanya pakai rutab. Kalau tidak pakai rutab, au ala tamaratin, kata sahabat. Kalau tidak rutab, maka Nabi berbuka menggunakan apa? Tamaratin, kurma, tapi kurma yang sudah matang. Apa jenis kurmanya, Ustaz? Terserah. Ada yang paling bagus kualitasnya namanya kurma ajwa, kurma Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, kalau tidak pakai rutab, kalau tidak memakan tamarat, kalau tidak hasawatin minal ma, Nabi akan berbuka dengan air putih. Jadi rupanya ada salah lawak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, kalau andai kita siapkan hidangan tiga ini, rutab, tamar, kurma yang sudah matang, air, berbuka kita dengan tiga ini, kita niatkan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini akan bernilai pahala, bernilai ibadah, bernilai ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, yang kelima, di antara adab min adab siyam, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka.
Menyegerakan berbuka ini bukan berarti buka sekarang jam 6.29, jam 6.15 sudah mulai. Subuh tadi Ustaz Eceknya menyegerakan berbuka, masih mulai mengaji dia rawat lalu pokok. Ta'jilul fitri bagaimana? Tidak menunggu azan. Karena berbuka itu bukan tandanya azan maghrib. Berbuka itu tandanya apa? Ghurubus syams, tenggelamnya matahari. Yang biasanya tenggelamnya matahari itu dibiasakan dengan azan maghrib. Cuman bukan berarti kalau azan maghrib, kalau tenggelam matahari pasti semua masjid di dunia ini azan. Tidak, pasti tidak berarti. Ini misalnya imsak kita lihat tenggelam matahari jam 6.29, jam 6.32 masih Nurul Huda belum azan. Rupanya muazin masih bakal nonton. Maka jangan ditunggu. Maka kalau yang ditunggu itu apa? Tenggelamnya matahari. Ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Nah, ini lagi-lagi ibu-ibu yang paling sering kena. Karena ibu-ibu ini dedikasinya kepada keluarga, apalagi untuk menyiapkan berbuka, tak perlu ditanya lagi. Apa yang ada di kulkas keluarkan semua. Sehingga karena sibuk menyiapkan ini, yang harusnya sudah berbuka dia masih menyiapkan. Nah, kalau ini dilakukan maka terlewatlah min adab siyam, ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka. Yang keenam dan terakhir, ta'khirus suhuri, mengakhirkan sahur. Kalau buka mesti disegerakan, kalau sahur sunnahnya adalah diakhirkan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam contohkan kalau sahur mesti diakhirkan. Apa contoh Nabi? Nabi bersahur dengan Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat beliau. Cerita Nabi sahur dengan Zaid bin Thabit ini diketahui Anas bin Malik. Maka Sayyidina Anas bin Malik ditanya oleh tabi'in, Nabi itu kalau sahur, jarak antara sahurnya selesai dengan sholat subuh berapa lama? Kalaulah Nabi mengatakan ta'khirus suhur, sahur itu diakhirkan, berapa lama jarak antara Nabi sahur dengan sholat subuh? Kata Anas bin Malik, kana miqdaru, jarak batas antara Nabi bersahur dengan sholat subuh dia ala qadri 50 ayat mutawassitah, ukuran 50 ayat Al-Quran yang dibaca dengan tartib. 50 ayat Al-Quran dibaca tartib, jangan dibaca seni qiraah. Dibaca seni qiraah bisa 3 jam. Dibaca tartib macam imam kita tadi. Nah, 50 ayat kurang lebih berapa lama Ustaz? 10 sampai 15 menit. Jarak antara Nabi selesai sahur dengan dia melaksanakan sholat subuh. Inilah kadar bagaimana akhir sahur yang diakhirkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sekarang subuh kita jam 5:03, 5:03 maka jam 5 kurang 15 menit paling tidak kita sudah selesai sahur. Berarti kita sahur di jam-jam 4:30 atau jam 4:15. Itu namanya ta'khirus suhur, mengakhirkan sahur. Jadi sesemangat apapun kita berpuasa, jangan bangun jam 1 sahur. Ini karena semangat puasa jam 1, bangun jam 1 udah sahur. Akhirnya tidur sampai jam 7 baru bangun. Maka tujuan Nabi mengakhirkan sahur apa? Yang pertama agar tenaga itu masih kuat. Yang kedua apa? Agar jangan secara psikologis pembakaran di tubuh kita belum selesai, tapi mesin sudah dimatikan. Di perut masih penuh, tapi karena mengantuk maka tidur. Seharusnya selesai sahur, ada waktu beberapa menit persiapan sholat subuh berjamaah, hadir kajian subuh, jam 7 baru pulang setelah sholat sunnah isyraq. Inilah tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Inilah paling tidak 6 adab yang disampaikan oleh Imam Izzuddin Ibn Abdussalam yang mesti kita perhatikan dalam perjalanan ibadah puasa kita di tahun ini, sehingga puasa kita menjadi puasa yang bernilai berdasar iman kepada Allah dan berujung mengantarkan kita kepada bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.